그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음. Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya, tetap semangat dan selalu bahagia. Kembali di channel aku dengan seputar kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di desa. Nah teman-teman, jadi sesuai judul, kali ini tuh aku mau beberes rumah. Tadi tuh sebenarnya aku udah masak gitu ya, cuman gak aku record karena pagi-pagi tuh aku lagi rajin lagi rajin karena stok bahan makanan di kulkas itu banyak. Aku masak buat sekalian makan siang juga. Dan ini tuh aku udah mandi dan moodnya ini lagi naik teman-teman buat beberes rumah. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar, nggak digangguin adik Natasha. Nah, jadi ini tuh aku lagi nyuci piring. Kita itu udah selesai sarapan, pokoknya semuanya udah mandi. Adik Natasha di sini tuh lagi dijagain oleh Pak suami untuk kuali dan piring-piring yang besar. Tadi tuh udah aku angsur nyuci saat sambil masak. Ini tuh tinggal piring kita sarapan aja ya, teman-teman. Teman-teman, gimana nih aktivitasnya di hari ini? Ini tuh hari Minggu ya, pasti kita tuh makin sibuk, makin banyak kegiatan. Alhamdulillahnya anak-anak udah pada libur ya kan, selibur sekolah gitu. Pokoknya seneng dan rempong sih pastinya kalau anak-anak itu nggak ada kegiatan atau lagi liburan gitu. Nah ini tuh adik Natasha itu udah mau tidur lagi, dia udah ngantuk. Aku kasih susu aja supaya nanti tuh enak gitu, tinggal ditidurkan aja. Nah ini tuh aku nggak lihatin proses dramanya mau tidur ya teman-teman. Jadi ini tuh anaknya udah tidur. Kita bakalan lanjut untuk melakukan aktivitas lagi. 하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남아. Nah kalau adik Natashanya udah tidur, jadi aku lanjut buat beraktivitas lagi. Dia itu tidur sekarang sekitar jam 10-an ataupun jam 11, tergantung bangun paginya sih teman-teman. Kalau bangun paginya cepet, ya tidurnya itu bakalan cepet. Sehari itu adik Natasha bisa tidur 1 kali ataupun 2 kali, pokoknya disesuaikan aja dimana anaknya ngantuk gitu ya. Pokoknya semakin besar dia itu tidurnya sekarang susah gitu untuk dapat 2 kali di siang hari. Nah ini tadi itu kan belum aku bilas-bilas, jadi aku jeda dengan menidurkan adik Natasha. Lanjut bilas piring, ini tuh udah selesai. Dan gak lupa dong setelah nyuci piring dibersihkan bagian sinknya supaya tetap bersih ya, tetap awet sink yang kita punya. Nah ini lanjut lagi, aku mau lap-lap di bagian dinding, di bagian kompor. Pokoknya meja dapur ini, area dapur harus semua dibersihkan sebelum dimulai buat menyapu. Aku tuh memang seperti itu ya teman-teman, bagian atas itu harus semuanya dilap. Pokoknya karena rumahku ini rentan yang berdebu, kalau ngelap-ngelap itu nggak bisa di skip banget sih, harus dan kudu wajib dilakukan. Nah itu sampai jilbab aku lepas gitu ya. Pokoknya kalau udah bekerja seperti ini, itu tuh pasti ekstra yang cepet-cepet dan buru-buru. Pokoknya sebelum anak-anak itu bangun, adik Natasha itu bangun, pekerjaan itu harus udah selesai. Aku tuh pasang target ya teman-teman kalau melakukan pekerjaan, supaya nanti tuh ada juga waktu bareng main sama anak-anak, waktu untuk merawat, ngasih makan mereka. Pokoknya kita mengerti lah ya teman-teman, harus pandai-pandai membagi waktu. 그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고
싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남아. Oh ya, ini tuh sambil aku berkegiatan, pokoknya aku mau cerita. Jadi aku itu bolak-balik gitu dapat DM dari seseorang. Dia itu nanya bagaimana caranya aku itu buat konten di YouTube, bagaimana cara memulainya atau bagaimana cara membuat videonya. Aku bingung ya teman-teman kalau ditanya seperti itu, karena ya aku itu belajar memang otodidak aja. Pokoknya sekarang itu udah canggih loh teman-teman, apa informasi yang kita butuhkan, cari apapun itu udah bisa banget dari YouTube. Jadi bagi teman-teman yang pengen memulai, bagaimana caranya buat konten di YouTube, itu tuh cari tahu aja apa yang pengen kita cari tahu. Misalnya dari mulai cara pengambilan video ataupun bagaimana kita mengeditnya, itu tuh informasinya udah ada sih di YouTube semua. Tapi aku pengen sedikit ngasih ini ya, ngasih apa ya, ilmu sedikit kali ya dari pengalaman aku. Kalau video itu dulu aku pernah banget sih salah cara pengambilannya. Jadi aku tuh kalau ngambil video dulu masih potret gitu, yang HP-nya diberdiriin, itu ternyata salah ya teman-teman. Jadi kalau kita mengambil video untuk YouTube, itu tuh usahakan HP-nya itu diambil videonya dalam keadaan landscape gitu, atau layarnya itu dimiringkan, didatarkan gitu teman-teman. Jadi untuk video YouTube itu memang harus seperti itu. Lalu kalau untuk mengedit, aku tuh dulu pernah pakai aplikasi Flow, FLLO gitu. Tapi makin kesini tuh aku udah pindah ke InShot ya teman-teman. Pokoknya setiap aplikasi itu ada kemudahan, ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing sih. Cuman karena udah nyaman di InShot, ya udah aku pakai di InShot. Di InShot ini aplikasinya lengkap banget loh teman-teman, karena dari kita mengedit ini thumbnail itu bisa banget kalau di InShot, beda dengan di aplikasi Flow. Nah ini tuh udah di bagian luar, jadi tadi aku udah selesai bagian dalam, langsung nyapu-nyapu di teras luar. Itu tuh matahari udah mulai cerah banget, udah mulai panas sih. Dan ini tuh aku udah selesai nyapu, lanjut ke bagian dalam. Kakak Naira itu lagi semangat, padahal ini tuh baru jam 11. Dia udah mau makan siang, buat yang kedua kalinya dia tuh makan lagi. Pokoknya kalau lagi dimasakin sambal kesukaannya, dia tuh bisa makan itu bolak-balik dan dalam waktu yang berdekatan. Nah ini lanjut lagi, kita beres-beres di bagian ruang TV. Lanjut lagi ke ceritanya ya teman-teman. Nah jadi kalau udah diambil videonya, diedit pakai aplikasi InShot, itu tuh tinggal nanti di dubbing atau diisi suara. Ataupun kalau teman-teman itu memang langsung videonya itu pakai suara saat ngambil video, ya udah nggak perlu di dubbing lagi teman-teman. Tapi keenakan dan kelebihan dubbing ini tuh kita bisa dengan santai mengisi suara saat seperti aku seperti ini. Itu tuh aku tinggal isi suara, videonya udah jadi, dan itu tuh aman banget. Apalagi kan video aku ini tentang keseharian ibu rumah tangga. Kalau aku pakai suara asli atau sound asli dari video ini, itu tuh aslinya ribut. Ada suara anak-anak, ada suara lain-lain gitu. Jadi kalau di dubbing itu menurut aku lebih enak sih. Dan kalau udah selesai di dubbing, tinggal edit-edit tipis-tipis, ya udah lanjut lagi kita upload ke YouTube. Pokoknya untuk pemula itu nggak usah mikirin penonton, nggak usah mikirin ini ya, mau laku atau enggak video kita. Yang penting buat aja versi video yang terbaik menurut kita yang bisa kita usahakan. Nah kalau teman-teman nanti itu masih ada yang kurang paham ataupun pengen tanya sesuatu, boleh inbox di Facebook aku ataupun DM di Instagram aku ya. Nama Facebook dan Instagram aku tuh sama teman-teman, Richa Ramayani. Teman-teman boleh lihat linknya di description box, itu tuh udah aku sematkan.
Nah ini tuh udah lanjut ke kamar ini. Jadi ini tuh aku lagi beresin kamar. Itu tuh ada kotak warna kuning. Itu tuh isinya undangan ya teman-teman. Jadi ya udah, daripada nanti aku letak di bawah lalu diberantakin adik Natasha, lebih baik aku biarkan aja di atas tempat tidur seperti ini. Pokoknya tempat tidurnya dibersihkan, lantainya disapu. Nah itu aku juga dapat harta karun dari bawah kolong lemari. Biasa deh anak-anak tuh kalau udah main itu nggak tahu dilempar-lempar kemana, tahu-tahu pas kita nyapu kita nemu harta karun seperti ini. Nah itu juga meja rias kakak Naira, sekarang itu udah rusak gitu pintunya. Aku ikat aja supaya nggak terbuka-buka, supaya lebih rapi ya teman-teman. Oh ya, aku juga mau jawab pertanyaan yang kedua. Jadi ada juga bunda yang bertanya. Banyakan sih teman-teman itu bertanya di Facebook gitu ya. Jadi beliau itu tanya bagaimana aku itu bisa buat konten gitu. Sementara kan aku ini tinggal di desa, dan di desaku ini tuh masih jarang banget yang namanya ibu-ibu buat YouTube seperti aku. Awal mulanya itu aku sih cinta ya teman-teman. Aku tuh cinta buat video. Aku tuh suka mendokumentasikan sesuatu kegiatan aku dan anak-anak. Jadi daripada nanti kalau aku simpen di galeri HP itu tuh bakalan memenuhi memori. Jadi ya udah, hobiku ini aku salurkan. Semoga ada rezekinya gitu di YouTube. Jadi gara-gara itu deh teman-teman, makin kesini tuh aku makin seneng buat konten. Ya udah, aku coba-coba aja upload di video di YouTube gitu. Alhamdulillahnya selalu ada yang nonton walaupun nggak banyak. Pokoknya kalau pekerjaan itu kalau kita cintai, yang berat berasa jadi lebih ringan, yang ringan itu berasa lebih menyenangkan gitu teman-teman. Jadi teman-teman semua pokoknya yang pengen nyobain itu nggak usah ragu-ragu deh. Pokoknya emak-emak juga bisa produktif, emak-emak juga bisa menghasilkan uang. Jadi nggak usah pedulikan tentang mereka yang komen-komen julid. Itu tuh pasti pro dan kontra itu ada ya dari orang sekeliling kita. Maju aja terus teman-teman, selagi kita bisa mengerjakannya dan nggak jadi beban. Pokoknya dilakukan aja. 그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? Nah nggak berasa, jadi untuk bagian dapur dan bagian ruang TV beserta kamar-kamar itu udah selesai aku bereskan. Ini lanjut lagi ke bagian ruang tamu. Jadi aku tuh belum punya vakum. Bersihkannya masih manual pakai sapu lidi seperti ini ya teman-teman. Lanjut aku susun-susun. Pokoknya semuanya itu harus benar-benar dibersihkan sebelum disapu. Mulai dari membersihkan sofa, mengelap-ngelap meja, semuanya itu dibersihkan baru nanti disapu. Lalu setelah disapu biasanya sih aku ngepel. Untuk ngepel ruang tamu dan ruang keluarga itu nggak wajib, kapan terlihat kotor aja aku tuh ngepel. Nah teman-teman, terima kasih ya kalian udah nonton video aku dan udah memberikan komen. Pokoknya buat teman-teman semua yang udah mengklik aja video aku doakan dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Dan juga bagi teman-teman yang baru bergabung di channel aku, baru menemukan barangkali, semoga betah nonton video aku, semoga juga ada manfaat yang bisa diambil. Boleh banget ya bagi teman-teman yang belum subscribe, dipencet tombol subscribe-nya, diaktifkan loncengnya, ataupun di-share di seluruh sosial media teman-teman. Pokoknya aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지 무심하게 매정하게 나와 네 손가락. Nah ini lanjut lagi untuk aku sapu-sapu tinggal di bagian teras depan ini. Tapi nggak aku record gitu kameranya keluar ya. Ini lanjut lagi juga aku mau ngepel-ngepel. Tapi saat aku ngepel ini tiba-tiba itu lampu mati. Nggak tahu kenapa sekarang belakangan ini tuh di daerah aku, di desa aku sering banget namanya mati lampu. Dan mati lampunya itu sekarang lumayan lama. Malam juga terkadang mati lampu gitu ya teman-teman. Nah setelah selesai juga berkegiatan, ternyata aku tuh dapat makanan dari temennya Pak suami karena ada acara wiritan. Videoku kali ini juga sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di next video berikutnya. Assalamualaikum, bye.
나와 놀고 싶은